nanti dilanjut oleh penampilan pidato dari Saudari Mira Cantika. Oke, kepada Saudari Mira Cantika nanti harus tetap bersiap-siap di samping panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para hadirin beserta para hadirat. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah mempermudah segala langkah kita. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita sampai saat ini masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Yang kedua, salawat dan iring salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku para umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh untuk Indonesia. Dengan tema ini sekaligus memperingatkan kita kepada Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari Jumat kemarin tanggal 28 Oktober 2022. Hai pemuda dan pemudi Indonesia, negara kita yang kita cintai ini yakni negara Republik Indonesia merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Dan tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka tak akan ada yang namanya Republik Indonesia. Maka dari itu, kita selaku rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada para pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Dan ikrar tersebut yang kini menjadi hakikat persatuan negara Republik Indonesia. Dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh tersebut menggambarkan spirit persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Selain itu, tema ini juga menggambarkan spirit partisipasi kaum muda untuk maju dan bangkit melawan COVID-19 demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat pemuda. Ada satu peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini menggambarkan bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka negara ini akan tetap utuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu mahfuzat yang berbunyi, al-ittihadu asasun najahi, yang artinya persatuan adalah dasar keberhasilan. Dengan kita menegakkan persatuan dan kesatuan, maka kita akan berhasil membangun sebuah bangsa yang kokoh. Misalnya, kita sebagai seorang santri harus ikut bersatu, bangkit, dan tumbuh untuk Indonesia. Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti segala peraturan, dan semangat pantang menyerah untuk terus maju dan bangkit menempuh jalan yang penuh rintangan demi mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sikap nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air
lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam salah satu sabdanya tentang pentingnya persatuan, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, "An Abi Musa anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innal mu'mina lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian mukmin dengan sebagian mukmin yang lainnya sama halnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan beliau menyilangkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya saling tolong menolong dalam urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Dalam hadis ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan suatu persatuan dengan menyilangkan jari-jari kedua tangannya yang saling menggenggam satu sama lain. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah dengan menciptakan kerukunan antara lingkungan agama dengan lingkungan suku dan juga melestarikan budaya bangsa sendiri. Umat Islam telah mengetahui bahwa bersatu adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu sekalipun terasa berat harus dijalankan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang cinta tanah air adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana larudduka ila ma'adin shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atasmu untuk melaksanakan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran dan benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Atas dasar pesan tersebut, maka persatuan dan hukum-hukum tidak harus saja dijalani, tetapi juga dicintai. Hadirin dan para dewan juri sekalian yang saya hormati, cukup sekian pidato dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan bila ada kata-kata yang benar atau kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Unggur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.